Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan karena kembali kita boleh berjumpa di dalam ibadah Minggu 25 Juli 2021. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca tadi di dalam bacaan leksionari. Dan khotbah hari ini kita beri judul Beriman di Tengah Badai. Beriman di tengah badai. Nah, jemaat yang terkasih, dalam jalan kehidupan kita tentu ada peristiwa-peristiwa tertentu yang bisa kita anggap itu sebagai sebuah badai kehidupan atau badai hidup. Misalnya sakit, sakit penyakit yang begitu parah, yang begitu membuat kita down, gitu ya. Atau kehilangan. Entah kehilangan orang, entah kehilangan barang atau apapun. Kemudian juga pandemi yang sedang kita hadapi saat ini bisa menjadi sebuah badai yang menerpa kehidupan kita. Bisa juga mungkin kelaparan, penderitaan, dan berbagai peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita bisa kita maknai sebagai badai hidup. Nah, jemaat yang terkasih, yang saat ini tentu dirasakan oleh banyak orang adalah badai pandemi. Khususnya di Indonesia, di negara kita, badai gelombang COVID-19 yang kedua yang tengah kita rasakan saat ini ternyata muncul karena berbagai hal ya. Salah satunya adalah karena masih rendahnya kesadaran dari warga masyarakat dan ketaatan akan protokol kesehatan. Bahkan ada orang-orang yang kemudian masih memiliki pikiran bahwa COVID itu tidak ada. Ada juga yang mempunyai pikiran bahwa itu konspirasi. Itu adalah usaha untuk mencari keuntungan. Ya, walaupun memang kita ketahui di masa-masa seperti ini pun, masa-masa sulit seperti ini pun masih ada saja orang yang entah apakah hati nuraninya dia dengarkan atau tidak, ternyata masih mencari keuntungan di tengah kondisi ini. Ya, miris sekali. Nah, tetapi jemaat yang terkasih, kita ketahui bahwa kenyataannya pandemi ini telah menjadi sebuah badai. Badai bagi kehidupan, badai bagi kesehatan, badai bagi ekonomi, dan berbagai aspek di dalam hidup kita. Nah, jemaat yang terkasih, beberapa waktu saya membaca ada sebuah poster elektronik yang disampaikan sebagai bentuk kekesalan mungkin dari rekan-rekan tenaga kesehatan karena mereka sudah berlelah-lelah sudah berupaya sedemikian rupa, tetapi masih ada yang berpikir bahwa COVID itu tidak ada dan kemudian mereka koar-koar baik di sosial media maupun di mana-mana. Nah, di poster itu tertulis begini, itu sebuah undangan atau ajakan supaya orang yang tidak percaya itu kemudian membantu mereka, membantu di dalam membersihkan jenazah COVID, memakamkan jenazah COVID, maupun memakaikan ventilator kepada pasien COVID. Dan diberi kebebasan boleh tidak pakai masker, boleh tidak pakai APD, karena kan mereka tidak percaya, mereka tidak percaya adanya COVID. Ya, nggak apa-apa, tolong dibantu kami. Itu bentuk kekesalan dari rekan-rekan tenaga kesehatan. Kenyataannya kelalaian, keabayan, sikap skeptis dan hal-hal yang semacam itu yang menimbulkan persoalan yang lebih besar, dan itu juga yang menimbulkan badai-badai di dalam kehidupan. Namun jemaat yang terkasih, kadangkala badai itu juga muncul bukan karena kelalaian, bukan karena keabayan, tetapi memang itu di luar kendali kita. Memang itu sesuatu yang bukan atas akibat perbuatan kita. Nah, bagaimana kita meresponinya? Nah, melalui bacaan kita pada hari ini kita melihat ada dua macam badai. Kita memperhatikan dulu badai seperti apa itu yang bisa muncul di dalam kehidupan kita. Yang pertama, badai yang terjadi sebagai akibat dari perbuatan kita. Badai itu adalah akibat
dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Contohnya kita melihat tadi di dalam bacaan 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 15. Di sana ada kehidupan Daud. Ya, Daud yang harus mengalami badai kehidupan karena dosanya. Ya, kenyataannya kita lihat Daud pun jatuh. Padahal di minggu sebelumnya kita belajar bagaimana kegemilangan Daud, bagaimana ketaatannya, bagaimana dia ingin melayani Tuhan sedemikian. Tetapi di bagian perikop ini kita melihat Daud pun jatuh. Ada pasang surut di dalam imannya. Ya, kita mau memperhatikan bagian ini. Awalnya Daud membuat kesalahan dengan dia bersantai di istananya, padahal waktu itu bangsanya tengah berperang. Panglimanya sedang memimpin orang-orang Israel berperang. Ya, waktu itu melawan Bani Amon yang kemudian mengumpulkan kekuatan dengan bantuan raja-raja dari negara lain. Tetapi kita temukan bahwa Daud dia bersantai di istananya. Dia tidak memimpin bangsanya as a leader, sebagai seorang pemimpin. Dia tidak bersama-sama dengan mereka, tidak memimpin mereka. Dan itu menjadi awal dari kejatuhan-kejatuhan yang akan dia alami. Kita perhatikan di sana ketika dia bersantai, dia menjadi lengah, dan kemudian dia melihat, ya, dari istananya itu dia melihat ada seorang wanita yang sedang mandi. Ya, wanita ini cantik sekali. Dia adalah Batsheba. Pada waktu itu dia sedang mandi karena dia menyucikan diri. Ya, menyucikan diri sebagaimana tertulis di dalam hukum Taurat. Ya, bentuk ketaatannya bahwa setelah datang bulan menstruasi, seorang wanita harus menyucikan diri. Yaitu bentuk ibadah kepada Tuhan. Tetapi kita lihat di situ Daud jatuh. Mestinya tidak jadi persoalan, ya. Harusnya Daud tinggal tutup mata, kemudian dia balik badan, dia pergi. Tetapi kenyataannya dia membuahi godaan itu. Dia membiarkan dirinya untuk jatuh. Ya, bukannya menghindar, tetapi justru dia memanggil Batsheba dan justru dia bersetubuh dengan Batsheba. Dia jatuh di sana. Tidak berhenti di situ, karena wanita itu baru saja selesai menstruasi, tentu itu masa-masa suburnya, dan kemudian dia hamil. Dan tentu saja itu dari Daud, karena suaminya sedang berperang. Maka muncul lagi rencana-rencana, dan tentu itu adalah rencana yang jahat, rencana dosa. Dia memanggil suami dari Batsheba, Uria yang sedang berperang, disuruh pulang. Tetapi karena baktinya kepada Daud dan kepada Allah, dan dia memperhatikan, wah, yang lain saja masih berperang kok. Masa saya ada di sini? Masa saya mau santai? Masa saya mau pulang ke rumah dan kemudian saya tidur dengan istri saya? Tidak bisa. Rencananya gagal, ya, rencananya Daud gagal. Bahkan ketika membuat Uria mabuk pun, Uria tetap tidak pulang. Dia justru tidur di depan gerbang istana bersama dengan orang-orang penjaga-penjaga yang ada di situ. Gagal dengan rencananya, Daud kemudian memikirkan dosa yang lain lagi, yang lebih jahat lagi. Dia mengirimkan Uria ke garis depan. Dia memberi pesan kepada panglimanya bahwa biarkan Uria mati dengan cara semuanya tarik mundur pasukan. Wah, jahat sekali kan? Setelah kegemilangan yang luar biasa, kita melihat kemerosotan yang luar biasa dari hidup Daud. Nah, jemaat yang terkasih, itu yang terjadi. Ketika dosa itu kita biarkan dan tidak segera diakui, maka itu menimbulkan dosa lain, dan semakin besar dan menjadikan persoalan semakin besar. Itu seperti ibarat bola salju. Membuat bola salju itu dari bulatan kecil, didorong, ya,
Terus semakin besar bolanya, sampai makin lama makin berat sampai tidak bisa dipindahkan. Nah, jemaat yang terkasih, itulah yang terjadi ketika seseorang tidak menyelesaikan dosanya, tidak bertobat. Maka itu bisa menimbulkan satu badai di dalam kehidupannya. Kalau kita mau membaca bagian berikutnya atau perikop berikutnya setelah 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 15 itu, kita akan temukan bagaimana Allah menegur Daud dan bagaimana Allah menyatakan hukuman sebagai satu akibat atas dosa Daud. Daud harus mengalami suatu badai. Kenapa? Karena dosanya. Nah, jemaat yang terkasih, jika demikian bagaimana? Kenyataan di dalam iman kita itu ada pasang surut. Ada kalanya kita juga down, ada kalanya kita juga jatuh. Kadang-kala kita menyerah dengan pencobaan dan jatuh di dalam berbagai-bagai dosa. Akibatnya kita mesti menanggung buah dari perbuatan itu. Bagaimana kita mesti responi hal itu? Kuncinya adalah kita mengaku dosa dan bertobat. Itu kuncinya. Mengaku dosa dan bertobat. 2 Samuel 12 ayat 13 menunjukkan bagaimana Daud kemudian menyesali dosanya. Setelah Nabi Nathan diutus untuk menyatakan hukuman Allah, teguran Allah, Daud menyesali dosanya. Dia mengakui dosanya. Kita juga menemukan di dalam Mazmur 14. Di sana kita temukan ada orang-orang yang merasa bahwa tidak ada Allah. Lalu itu menimbulkan persoalan di dalam hidupnya. Bagaimana itu bisa selesai? Ya. Adalah ketika orang itu insyaf dan kemudian dia akan memperoleh pengampunan. Dia akan diselamatkan atau dipulihkan dari penderitaannya. Itu kuncinya. Badai yang pertama adalah badai akibat dari dosa atau perbuatan kita. Penyelesaiannya adalah datang kepada Tuhan, mengaku dosa, bertobat. Maka ada pertolongan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, badai yang kedua adalah badai ujian. Sesuatu yang terjadi bukan sebagai akibat dari dosa kita, tetapi itu dipakai untuk menguji iman kita. Kadangkala itu sesuatu yang berat dan cukup membuat kita kepayahan, tetapi kita tahu bahwa tidak mungkin akan melebihi kekuatan kita. Contohnya apa? Tadi di dalam bacaan Injil kita menemukan bahwa para murid itu harus mengalami badai, dan badai itu adalah badai ujian. Kita membaca tadi di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Bahkan sebelum badai itu terjadi, sebenarnya sudah ada pembelajaran dan latihan-latihan iman yang Tuhan lakukan. Kita membaca di sana bahwa di ayat 5 dan 6 Yesus menguji, khususnya di dalam bacaan itu adalah Filipus, tetapi juga tentu kepada para murid. Ujiannya apa? Ujiannya ada banyak orang yang butuh makan. Lalu Yesus bertanya, apa yang bisa diberikan, dilakukan untuk orang-orang ini? Kemudian kita membaca di sana bahwa Filipus menjawab, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Nah, di sana kita melihat imannya Filipus di dalam dia melayani Tuhan. Ya, dia menganggap bahwa 200 dinar itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan orang-orang tersebut. Jemaat yang terkasih, 200 dinar itu bukan nilai yang sedikit sebenarnya. Ya. Dan uang 200 dinar ini kemungkinan besar adalah dana atau simpanan anggaran di dalam pelayanan mereka. Ya. Nah, 200 dinar
itu kalau kita taksir di dalam nilai mata uang saat ini, ya, 1 dinar itu upah pekerja 1 hari. 200 dinar itu berarti 200 kali, ya, dari nilai upah pekerja dalam 1 hari. Jadi kira-kira sekitar 20-an juta rupiah. Bukan uang yang sedikit. Tetapi apa yang dipikirkan oleh Filipus itu juga masuk akal. Bayangkan saja 20 juta untuk mencukupi makan 5.000 orang, itu apa cukup? Dan sebagai catatan Bapak Ibu, 5.000 orang yang dimaksud ini hanya terhitung laki-laki dewasa. Artinya belum dihitung wanita, belum dihitung anak-anak, belum dihitung lansia. Berarti jumlahnya lebih dari 5.000 ini. Bisa berkali-kali lipat mungkin. Jadi sebenarnya logis, ya, secara nalar logis kalau Filipus mengatakan begitu. 20 juta dibagi 5.000 saja, paling orang hanya akan mendapatkan jatah makan sekitar ya 4.000-5.000-an per orang. Nah, tidak akan kenyang lah. Nah, jemaat yang terkasih, tetapi justru di situ Tuhan sedang melatih iman Filipus. Bagaimana dia bergantung kepada Allah di dalam pelayanannya, di dalam mencukupi kebutuhan dari orang-orang yang harus dilayaninya. Dan di sana hanya ada 5 roti 2 ikan. Kalaupun 200 dinar itu dibelanjakan, Filipus dan para murid yang lain pergi. Kemana mereka mau pergi? Itu padang belantara. Dan kalaupun mereka kembali dapat roti, bagaimana mereka membawa roti sekian banyak? Dan butuh waktu berapa lama? Maka ya yang ada itu yang dipakai, 5 roti 2 ikan. Dan di dalam latihan iman itu ada mujizat. Tuhan mencukupkan 5 roti 2 ikan itu untuk mencukupi kebutuhan 5.000 orang lebih. Dan sisa. Tapi tidak berhenti di situ. Setelah peristiwa itu datanglah badai ujian. Setelah latihan iman, setelah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, datang badai ujian, diuji. Kenyataannya para murid ketakutan di tengah badai di atas perahu. Dan bahkan ketika Yesus datang berjalan di atas air, mereka takut. Nah, jemaat yang terkasih, kita mesti memandang bahwa badai hidup juga kadangkala dipakai untuk menguji iman kita. Apakah sungguh-sungguh kita sudah menghayati pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, meyakini pertolongan Tuhan di dalam pelayanan kita, meyakini bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Nah, jemaat yang terkasih, jika badai semacam ini muncul, kita temui, bagaimana kita meresponi? Kuncinya adalah kita mengingat karya Tuhan. Mengingat karya Tuhan dan membangun mindset, cara berpikir kita yang meyakini pemeliharaan Tuhan. Meyakini Tuhan hadir, meyakini Tuhan menyertai. Maka kita bisa melalui badai ujian itu. Jadi tadi Bapak Ibu, ada 2 jenis badai. Badai karena akibat perbuatan kita, badai karena itu ujian bagi kita. Ada 2 respon yang bisa kita kerjakan. Badai karena akibat perbuatan kita bertobat, kita mengaku dosa. Kalau itu ujian, maka kita mesti membangun keyakinan, mindset yang benar. Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Tuhan memelihara. Kita mengingat karya-karya Tuhan yang sudah Dia kerjakan di dalam hidup kita. Nah, kita mesti belajar dari teladan dan doa Paulus di dalam bacaan yang kedua tadi, Efesus 3 ayat 14-21. Ia mengajak jemaat untuk memandang kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, yang telah mengubahkan hidup mereka, menjadikan mereka milik Allah. Apapun dan siapapun mereka, bagaimanapun latar belakang mereka. Nah, itu yang harus disyukuri, itu anugerah. Itu anugerah dari Tuhan. Dan karena itu anugerah, ya, maka Paulus pun meneladankan
Ya, hidup yang dipenuhi dengan rasa syukur, hidup yang beriman, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak memberi kesempatan kepada dosa sehingga tidak jatuh dalam berbagai pencobaan. Namun jika badai muncul, maka meminta supaya Allah berkenan menolong, supaya Roh Kudus itu menguatkan, memandang itu sebagai ujian iman. Paulus berdoa bagi jemaat Efesus supaya jemaat itu dimampukan dan dikuatkan oleh Roh Kudus, supaya imannya berakar, supaya pengetahuannya akan kasih Allah semakin bertambah. Nah, hidup yang seperti itu yang mestinya kita hidupi. Jadi semestinya bagaimana? Mari kita belajar supaya kita menjalani hidup sebagai orang percaya di tengah berbagai badai hidup. Kita terus memandang hidup itu anugerah. Kita terus berpegang bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu menyertai. Tunjukkan buah pertobatan kita. Biarkan iman kita semakin berakar, kasih kita semakin dibangun oleh karena pertolongan Roh Kudus. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 mengatakan demikian. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itulah sikap kita yang mesti kita bangun ketika badai kehidupan itu muncul. Lalu aplikasi apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, kalau badai itu di dalam hidup kita yang kita rasakan itu adalah buah dari pekerjaan kita atau buah dari dosa kita, jelas saat ini juga ambil keputusan, bertobat, berdoalah mengakui dosamu di hadapan Tuhan. Jika badai itu adalah bentuk ujian untuk kemurnian iman kita, maka berdoalah. Mintalah supaya Tuhan menunjukkan kehendaknya. Mintalah supaya Roh Kudus menguatkan iman kita, membuat iman kita semakin berakar, kasih kita semakin besar, dan mulai bangun mindset yang baru bahwa Allah hadir, Allah memelihara, Allah menolong, Allah menghendaki ini untuk membuat saya menjadi semakin beriman kepada Dia. Berdoalah, syukuri, ambil keputusan untuk meyakini Dia. Kiranya kita dimampukan untuk melalui berbagai badai di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.